Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, bergaul karib dengan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami ada hingga hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, ada hal yang sangat penting yang kita akan terima dan alami ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, perjanjiannya, semua perjanjian Tuhan akan diberitahukan kepada kita yang bergaul dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akrab, kita bersahabat, maka yang terjadi kita lebih mengenal sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Seringkali sebelum dia berbicara, kita sudah tahu apa sih maunya. Demikian pula seorang Musa, di mana dia akrab dengan Tuhan. Keinginannya bisa ia ungkapkan langsung kepada Tuhan dengan berhadapan muka. Firman Tuhan padahal menjelaskan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Setelah peristiwa anak lembu emas, Musa membentangkan sebuah kemah di luar perkemahan orang Israel, agar setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah itu. Ini sebuah anugerah bagi bangsa Israel, mengingat mereka adalah bangsa yang pemberontak. Dosa menghalangi keakraban bangsa itu dengan Tuhan. Namun anugerah Tuhan tetap nyata bagi mereka melalui kemah pertemuan. Saudara, di kemah pertemuan itu Tuhan berbicara dan menyatakan janji penyertaan kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Pertanyaannya adalah, bisa akrab dengan Allah itu tentunya sebuah anugerah. Bisa akrab dari Tuhan itu merupakan respon
penyembahan, ketaatan pada kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi karib dengan Allah membuat kita merasakan serta menikmati hadirat-Nya. Saudara, bagi kita, Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita, Dialah pengantara antara kita dan Allah. Yesus Kristuslah pengantara yang mempersatukan kita dengan Allah. Melihat Kristus berarti melihat Allah, karena di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah berada. Di dalam Kristus kita dapat bergaul akrab dengan Allah melalui persekutuan pribadi dengan Allah tiap-tiap hari. Namun tentu keakraban itu harus direspon dengan hidup suci dan taat pada firman-Nya. Saudara, berapa banyak orang pengen menikmati janji Tuhan, pengen mengalami tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Berapa banyak orang pengen menjadi bejana yang dibentuk, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemudian perpanjangan tangan Tuhan. Rasa kepengen tapi tidak diimbangi dengan rasa mencari Tuhan, dengan rasa ingin bergaul karib dengan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak mengalami, tidak bisa melihat janji Tuhan, tidak mengalami, tidak bisa melihat tuntunan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tidak maksimal hidupnya. Apa yang terjadi? Tidak mendapat apa yang harusnya, yang terbaik menjadi bagian dia. Sebab dia tidak berjalan bersama dengan Allah. Untuk itu saudara, perlu sekali kita untuk bisa bergaul karib dengan Allah. Perlu sekali hati kita ini harus tertuju betul-betul kepada Tuhan. Harus tertuju kepada Dia. Dunia tidak boleh menarik perhatian kita. Uang, jabatan tidak boleh menarik perhatian kita. Sehingga pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah tertuju kepada Tuhan, disitulah kita akan bergaul, akan mengenal Tuhan, akan mengalami banyak hal, akan mengalami janjinya, akan mengalami tuntunannya, akan mengalami kuasanya. Disitulah semua yang akan kita alami ketika kita fokus, lalu kemudian kita bergaul karib dengan Allah. Saudara, kalau mungkin hari ini saudara berkata, siapa saya? Saya seorang yang berdosa, seorang yang tidak layak. Apakah mungkin bisa bergaul karib dengan Allah? Dengarkan baik saudara, Tuhan tidak datang untuk orang yang benar. Dia datang untuk orang yang berdosa. Jadi kalau kita merasa nggak layak, merasa berdosa, Dia datang untuk kita. Sehingga saudara kemudian mengalami anugerah Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami tuntunan Tuhan, mengalami janji Tuhan. Untuk itu tetaplah mencari Tuhan dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami bergaul karib dengan Engkau, sehingga hidup kami mengalami tuntunan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pemakaian Tuhan. Hidup kami jadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.